Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Az-Zahra dengan NPM S0120210119. Saya dari Politeknik Setiawan Makassar, jurusan Administrasi Pembangunan Negara. Di sini saya akan menjelaskan model perumusan kebijakan. Ada 3 model-model perumusan kebijakan. Pertama, model teori kelembagaan, kedua, model teori permainan, dan ketiga, model teori inkremental. Yang pertama, model teori kelembagaan. Formulasi kebijakan model kelembagaan secara sederhana bermakna bahwa tugas membuat kebijakan publik adalah tugas pemerintah. Menurut model ini, kebijakan merupakan output dari lembaga. Dalam proses pembuatan kebijakan, model ini masih merupakan model tradisional, di mana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Jadi, yang sangat berpengaruh di dalam model ini hanyalah lembaga-lembaga pemerintah dari tingkat pusat atau daerah. Adapun aktor eksternal pada model ini seperti media massa, kelompok think tank yang terdiri dari LSM, kelompok budayawan, kelompok mahasiswa, cendekiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain-lain. Serta masyarakat hanya berfungsi memberikan pengaruh dalam batas kewenangannya. Jadi, kebijakan yang telah dibuat akan dijalankan dahulu oleh aktor internal, yaitu lembaga-lembaga pemerintah. Ada 3 karakteristik teori kelembagaan dalam kebijakan publik. Yang pertama, pemerintah memberikan legitimasi atau pengesahan terhadap kebijakan publik. Yang artinya, kebijakan yang ditetapkan pemerintah berdampak pada kewajiban hukum bagi warga masyarakat untuk memenuhinya. Kedua, kebijakan pemerintah bersifat seragam atau universality, yang mana artinya kebijakan pemerintah berlaku bagi semua kalangan. Dan yang terakhir, kebijakan pemerintah mempunyai kewenangan untuk memaksa, yang artinya pemerintah yang mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi, menghukum, memenjarakan mereka yang tidak mematuhi kebijakan yang ditetapkan. Walaupun ada sanksi di masyarakat atau organisasi lain terhadap anggotanya, namun itu semua sifatnya terbatas. Ada contoh kasus dari teori kelembagaan, yaitu di kota Salatiga, belasan pedagang ayam yang biasa mangkal di Jalan Taman Pahlawan sekitar eks pertokoan hasil mendatangi Komisi 2 DPRD Kota Salatiga. Pertemuan tersebut dalam rangka audiensi dan dihadiri Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM, yang mana dinas tersebutlah yang mengurusi aktivitas pedagang di pasar. Para pedagang mengungkapkan keluh kesahnya kegiatan berjualan di tempat mereka mangkal dengan mengantongi perizinan usaha, sementara aktivitas mereka tidak diakui secara sah oleh dinas terkait. Para pedagang tersebut meminta agar tetap dapat berjualan di pinggir jalan Taman Pahlawan dekat eks pertokoan hasil, karena memiliki izin usaha. Namun permintaan pedagang tersebut tidak disetujui oleh Disperindakop, sebab pasar sudah ditata berdasarkan lokasi jenis dagangan yang mana kebijakan pemerintah setempat telah membangun pasar-pasar tersebut untuk pedagang ayam, daging, dan lain sebagainya di daerah pasaraya. Yang kedua, model teori permainan. Ada 2 pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dimyati, teori permainan atau game teori adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat ada 2 pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing ini diasumsikan bersifat rasional dan cerdas, artinya masing-masing pihak akan melakukan strategi tindakan yang rasional untuk memenangkan persaingan itu, dan masing-masing pihak yang mengetahui strategi pihak lawannya. Selanjutnya, pihak ini disebut pemain. Yang kedua, menurut Ayu, game teori merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Game teori ini melibatkan 2 atau lebih mengambil keputusan atau yang disebut pemain. Setiap pemain dalam game teori ini mempunyai keinginan untuk menang. Tujuan teori permainan. Tujuan teori ini adalah menganalisa proses pengambilan keputusan dari persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan 2 atau lebih pemain atau kepentingan. Kegunaan dari teori permainan ini adalah metodologi yang disediakan untuk menstruktur dan menganalisa masalah pemilihan strategi. Menggunakan teori permainan, maka langkah pertama adalah menentukan secara eksplisit pemain, serta
strategi yang ada, dan juga menentukan preferensi serta reaksi dari setiap pemain. Ada unsur-unsur dasar teori permainan. Yang pertama, jumlah pemain. Artinya adalah jumlah orang yang terlibat dalam permainan berdasarkan kepentingan dan tujuannya. Yang kedua, ganjaran atau payoff adalah hasil akhir yang terjadi pada akhir permainan berkenan dengan ganjaran. Ketiga, matriks permainan atau matriks ganjaran, yaitu sebuah matriks yang semua unsurnya yang berupa ganjaran. Dan yang terakhir, titik pelana atau saddle point adalah suatu unsur di dalam matriks permainan yang sekaligus sebagai maksimin baris dan minimaks kolom. Ada dua jenis strategi teori permainan. Yang pertama, pure strategi atau strategi murni. Digunakan untuk jenis permainan yang hasil optimalnya mempunyai saddle point, semacam titik keseimbangan antara nilai permainan kedua pemain. Kedua, mixed strategy atau strategi campuran. Digunakan untuk mencari solusi optimal dari kasus game teori yang tidak mempunyai saddle point. Ada contoh kasus dari teori permainan. A akan menebak uang pecahan Rp500 dan Rp1.000 yang masing-masing ada di genggaman tangan sebelah kiri dan kanan B. Jika A menebak uang yang ada di tangan kiri B dengan Rp500, maka B akan membayar Rp500. Tapi jika A menebak dengan Rp1.000, maka A akan membayar Rp500. Inti dari permainan ini adalah jika A menebak secara benar, maka B membayar seharga dalam genggaman. Tapi jika A salah, maka A yang membayar seharga tersebut. Yang terakhir, model teori inkremental. Model inkremental adalah pembuatan kebijakan yang melalui proses politisi di mana di dalamnya ada tawar-menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan sendiri. Model inkremental pada hakikatnya memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah di masa lampau, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seperlunya. Analisis teori inkremental. Model inkremental ini untuk pertama kalinya dikembangkan oleh ekonom Charles E. Lindblom sebagai kritik terhadap model rasional komprehensif dalam pembuatan kebijakan publik. Pendukung model ini menyatakan bahwa perubahan tambahan lebih cepat dari perubahan komprehensif, bahwa potensi konflik jauh lebih rendah dibandingkan dengan perubahan radikal, dan inkremental adaptasi kontribusi pada redefinisi kebijakan secara terus-menerus. Analisis dengan model inkremental ini memberikan jalan berbeda dari rasional komprehensif atau sinoptis. Selain menawarkan kemudahan dalam analisis, karena tidak perlu melakukan analisis secara cermat dan teliti, cukup melihat kebijakan yang telah ada kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang terus berubah. Cukup melakukan utak-atik penyesuaian, hal yang tersebut merupakan analisis. Kebijakan dibuat oleh perumus kebijakan tanpa harus melihat atau meneliti dengan komprehensif, sehingga dari alternatif yang ada secara singkat diputuskan untuk dijadikan kebijakan dan kegiatannya menjadi terus-menerus. Karena kebijakan yang dibuat tidak ada yang benar-benar untuk dijadikan pemecahan masalah secara berkelanjutan, hanya untuk masalah yang hadir sekarang. Kriteria model inkremental. Yang pertama, pembatasan analisisnya hanya pada beberapa alternatif kebijakan yang familiar. Kedua, sebuah analisis tujuan kebijakan yang terjalin dengan berbagai aspek empiris dari sebuah masalah yang dihadapi. Tiga, sebuah strategi yang mengedepankan analisis untuk mencari masalah yang ingin diselesaikan daripada tujuan-tujuan positif yang ingin dikejar. 4. Serangkaian percobaan, kegagalan, dan kegagalan ulang. 5. Analisis yang mengeksplorasi hanya sebagian, bukan keseluruhan konsekuensi yang penting dari suatu alternatif yang dipertimbangkan. Terakhir, fragmentasi kerja analisis untuk berbagai partisipan dalam pembuatan kebijakan. Setiap partisipan mengerjakan bagian mereka dari keseluruhan domain. Hal yang harus diperhatikan dalam mempelajari model inkremental. Yang pertama, pemilihan tujuan terhadap tindakan yang dibutuhkan. Kedua, mempertimbangkan beberapa alternatif untuk menanggulangi masalah yang dihadapi. Ketiga, hanya mengevaluasi beberapa konsekuensi yang dianggap penting. Keempat, masalah dibatasi kembali secara kesinambungan. Kelima, inkrementalisme memungkinkan penyesuaian sarana, tujuan, dan sebaliknya. 6.
Tidak ada keputusan tunggal atau penyelesaian masalah yang dianggap tetap. 7. Membuat keputusan secara inkremental pada dasarnya merupakan remedial. Kelemahan dan kelebihan teori model inkremental. Kelemahan model inkremental adalah hanya dapat diambil ketika masalah yang dihadapi pembuat kebijakan publik merupakan masalah rutin dan tidak dapat diselesaikan untuk mengatasi masalah krisis. Kelebihan inkremental, pertama, analisanya sederhana. Kedua, berlandaskan sistem nilai. Tiga, mampu menghilangkan konflik. Dan terakhir, menjalin stabilitas sistem politik. Ada contoh kasus dari teori inkremental, yaitu kebijakan publik dalam bidang pendidikan. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merubah kurikulum pendidikan nasional. Terhitung Indonesia telah sebanyak 11 kali mengubah kurikulum yang ada dan diberlakukan di pendidikan di Indonesia. Hal ini dengan tujuan mencapai pengaruh yang maksimal terhadap anak didik secara nasional. Kesimpulannya, model adalah abstraksi dari realita. Model bermanfaat memudahkan kita dalam mempelajari kebijakan publik. Dengan adanya permodelan kebijakan yang bervariasi dalam risalah kebijakan, sesuai dengan fenomena masalah yang teridentifikasi, akan lebih mudah mengidentifikasi objek dari kebijakan itu sendiri. Tidak hanya proses dalam menulis risalah kebijakan yang singkat dan jelas, lebih daripada itu, integrasi metodologi pemodelan kebijakan sangat bermanfaat untuk memahami, mengevaluasi, dan merumuskan kebijakan. Itulah tadi pemaparan saya mengenai model perumusan kebijakan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.